Niki berita gembira, hadis ini berita gembira. Kalian wong alim-alim biasa kancaran wong fasik. Karena madir, zaman Nabi Sugeng nak ana wong mabuk ngefly nganti rasa sadar dijilid 60 kali. Terus ala ra'yil imam Nabi pernah 40 kali. Sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali. Ada yang bilang 40, 60. Karena Nabi ketika menjilid Nuaiman itu sekitar itu. Ngoten niku terus. Nah, tapi ini yang perlu diingat. Ini hadis di Bukhari. Ketika sahabat menghujat Nuaiman, kowe kok ora isin mbek Nabi, kowe kanca akrabe Nabi, senengane Nabi ku guyon mbek kowe kok gak mabuk. Terus dilaknati sahabat, dimaki-maki. Tapi Nabi ngendikane la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kejo gemen nglaknati Nuaiman, dekne seneng Allah lan Rasul. Sehingga dalam Sarah Fathul Bari di kitab sarahnya kitab Bukhari Fathul Bari mengatakan laisa min syartil mahabbah, tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa. Buktinya Nuaiman yang mabuk di depan Nabi dan Nabi tahu kesalahannya Nuaiman masih disifati yuhibbu wa rasulah. Mari kita teruskan pengajian tafsir Universitas Islam Indonesia. Untuk hari ini dimulai dari ayat 6. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang kafir adalah selalu ingkar, baik mereka engkau peringatkan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7 menjelaskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup rapat. Para pendengar yang kami hormati, tentu ini bagian dari kategori orang kafir. Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya, karena cueknya terhadap kebenaran, sehingga dihukum Allah dengan dikunci hati dan pendengaran mereka. Juga dijelaskan bahwa wa'ala absorihim ghisyawah dan penglihatan mereka tertutup rapat. Akhirnya mereka mengalami walahum azabun azim, mereka pasti mendapat siksa yang pedih. Tentu dalam keyakinan para ulama sebagaimana yang termaktub atau mansus atau eksplisit dalam teks Al-Quran adalah ini jenis-jenis orang kafir yang ketika mati dalam keadaan kafir. Dalam sebagian ayat disebut wama tuwahum kufar, mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Dengan demikian maka ayat ini untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, bukan kafir yang akhirnya bertaubat. Jika ada orang kafir yang akhirnya bertaubat dan berbuat amal soleh, mereka iman secara benar, maka masuk kategori ayat Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad pada mereka yang kafir, jika mau berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni apa-apa yang sudah lewat atau dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Para pendengar yang kami hormati, bahwa ayat ini mengatakan orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak, sama saja mereka ada iman. Meskipun ini satu kejadian atau satu fakta, satu kategori yang faktual di antara orang-orang kafir, yaitu diperingatkan apa tidak diperingatkan tetap tidak iman. Tapi ini tidak menjadikan hukum bahwa Nabi tidak wajib dakwah atau memperingatkan. Dalam banyak ayat Allah mengatakan in alaika illal balagh, kamu Muhammad harus tetap menyampaikan meskipun mereka menolak. Karena menyampaikan kebenaran, memperjelas kebenaran atau berargumentasi tentang kebenaran harus selalu disampaikan kepada mereka. Dan tentu sebagian mereka faktanya iman. Dengan demikian ayat ini khusus bagi mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, baru diancam walahum azabun azim, mereka itu dapat siksa yang pedih. Tapi jika mereka kafir dan menjadi mukmin karena penjelasan-penjelasan Nabi, maka dia dihukumi mukmin dan dia berhak masuk surga. Dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa fungsi Nabi adalah bayyinah. Bayyinah maknanya adalah menjelaskan satu kebenaran yang begitu jelas, sehingga orang yang paling ingkar sekalipun, paling bodoh sekalipun, paling angkuh sekalipun, karena penjelasan Nabi sangat argumentatif dan sangat rasional, banyak juga mereka yang menerima. Bagaimana termaktub dalam surat Al-Bayyinah,
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mereka yang kafir, baik kafir golongan Yahudi Nasrani maupun kafir dari golongan musyrik Mekah kala itu, tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sehingga datang al-bayyinah. Al-bayyinah itu apa? Kebenaran sejati, kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, begitu transparan. Yakni adalah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu Rasul Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yakni Al-Quran. Ada fakta sejarah bahwa Umar bin Khattab dulu itu kafir. Dia dikenal dengan preman pasar ukat. Dia dengan lantang mau membunuh Rasulullah. Ketika di tengah perjalanan, Umar ketemu sama temannya. Dia ditanya, mau kemana kamu Umar? Mau bunuh Muhammad karena dia sudah bikin agama yang baru. Lalu kata temannya tadi, kenapa kamu membunuh Muhammad sementara saudari kamu, saudara putri kamu juga sudah mengikuti Muhammad? Lalu Umar berbalik arah mencari adiknya. Kemudian setelah ketemu adiknya, ternyata adiknya baru mengkaji surat Toha bersama suaminya. Ketika Umar datang dan mendengar surat Toha tadi, yang diantaranya dikatakan ada wahyu, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha. Muhammad, kamu saya turunkan Al-Quran kepada kamu ini bukan untuk kamu celaka. Quran turun kepada kamu hanya untuk sebagai peringatan lima yakhsha, bagi mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perlu ditakuti? Karena Allah adalah zat yang mempunyai langit bumi, yang menguasai alam raya. Sebab itu diistilahkan dalam Al-Qur'an tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Lalu ketika Umar mendengar ayat ini, dia tahu. Dan dia berkomentar, mahadza min qaulil bashar, enggak mungkin karangan manusia seperti ini. Akhirnya dia iman. Lalu setelah iman, mencari Rasulullah dan ketemu di rumahnya Zaid bin Arqam, kemudian dikenal sebagai tanggal kejayaan Islam karena saat itu Umar masuk Islam. Dengan fakta-fakta seperti ini, maka ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 adalah khusus orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tapi bukan berarti semua kafir adalah mengalami khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Orang-orang kafir yang hatinya ditutup sampai mati enggak. Sebab banyak juga orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Yang masyhur dalam sejarah ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abi Sufyan, masih banyak lagi kafir-kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Dengan demikian ayat 6 sampai 7 adalah kategori tertentu, yaitu mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Sementara orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam, baik secara individu kayak Sayyidina Umar, kayak Sayyidina Khalid bin Walid, kayak beberapa sahabat, juga di akhir masa kenabian Rasulullah sebelum beliau wafat, tepatnya peristiwa Fathi Mekah, ketika Mekah dikuasai Rasulullah, adalah ada gelombang di mana orang kafir secara massal masuk Islam, yaitu yang disebut dalam surat Fatah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dan telah datang juga kemenangan-kemenangan kamu atas musuh-musuh kamu Muhammad, dan akhirnya kamu melihat, bersaksi, melihat langsung wara'aitan nasa, kamu melihat para manusia, para orang-orang kafir, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia memasuki Islam, termasuk Islam dengan keadaan bergelombang-gelombang atau berjamaah. Dengan demikian jelas sekali bahwa kategori orang kafir adalah satu, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir.
ini yang kena vonis di neraka selamanya, walahum adzabun azim. Ada orang-orang kafir yang akhirnya Islam. Ini yang disebut dalam ayat Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan pada orang-orang yang kafir, jika mau berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Lalu tentang kewajiban sawaun alaihim angdzartahum am lam tunzirhum. Tentu kita sepakat sebagaimana mansus atau eksplisit atau termaktub dalam Al-Qur'an, Nabi diutus Allah adalah untuk memberi penjelasan kebenaran. Sehingga dari penjelasan-penjelasan itu Nabi bisa mengubah bangsa Arab yang dulu mayoritas kafir menjadi mayoritas muslim. Ini yang disebut al-bayyinah. Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir yang sudah akut, tapi karena logika yang dibangun Nabi akhirnya mereka tercerabut juga dari kesalahan itu, bisa terbebas juga dari kesalahan itu. Orang-orang kafir adalah merasa bahwa di dunia ini urusan banyak. Urusan banyak, kasusnya banyak, problem hidup banyak, beban hidup banyak. Sehingga mereka berpikir kalau kita punya Tuhan satu maka tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lam yasa'na ilahun wahid. Tentu kita tidak cukup oleh Tuhan satu karena urusan kita banyak, problem kita banyak. Begitu seterusnya. Sehingga di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala. Belum berhala-berhala kecil yang disembah oleh mereka yang musyrik di rumah masing-masing sebagai benda yang dituhankan. Ketika Rasulullah mengajak bahwa Tuhan itu harus satu, Tuhan itu enggak sama dengan makhluk, mereka protes, ya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak, tidak mungkin masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un 'ujab. Masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan? Ini aneh. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan bijak, dengan telaten mengajarkan mereka. Mereka diajarkan demikian. Kalau kamu punya satu Tuhan, yang Tuhan itu memberi rezeki kamu, merawat kamu, mensubsidi kamu. Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu. Kamu harus membersihkan dia, kamu harus memandikan dia, kamu harus ngasih makan dia. Lalu kamu milih Tuhan yang mana? Kata mereka, tentu milih Tuhan yang memberi kita. Berhala-berhala yang kamu sembah adalah merepotkan kalian. Kamu harus menyuci mereka, membersihkan mereka, ngasih sesajen sama mereka. Ini yang disebut dalam satu masal dalam perumpamaan wahwa kallun ala maula. Hanya jadi beban bagi kamu. Oke Muhammad, kita memilih Tuhan yang enggak merepotkan kita, tapi Tuhan yang memberi rezeki kita, yang memberi makan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad? Allah memberi penjelasan lagi lewat nabinya. Allah membuat satu perumpamaan. Kalau kalian jadi pembantu, dulu istilahnya budak sahaya. Kalau sekarang mungkin pembantu. Meskipun pembantu dan budak tentu beda. Tapi gampangan dalam perumpamaan begini. Kalau kamu jadi bawahan, kemudian punya majikan banyak, semuanya minta kamu layani, mereka semuanya minta perintahnya dilaksanakan. Mereka akan tersinggung dan marah besar kalau perintahnya tidak dilaksanakan. Lalu majikan Anda ini banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, semuanya tersinggung kalau semua perintahnya tidak dilaksanakan. Dengan kalau kamu jadi pembantu atau bawahan punya satu majikan. Majikan ini akhlaknya baik, tidak otoriter, perintahnya tunggal. Dan hanya dia majikan kamu. Kamu milih mana punya majikan banyak yang berbeda-beda dengan satu majikan saja. Lalu orang kafir menjawab, tentu Muhammad kita milih satu majikan saja. Kata Rasulullah, begitulah Tuhan. Tuhan kamu adalah nanti yang ngatur kamu, yang merintahkan kamu, yang bikin aturan. Jika Tuhan satu, maka nyaman bagi kita semua. Karena perintahnya satu, dari zat yang satu. Dan tidak ada rivalitas, tidak ada saingan. Ini yang dimaksud dalam ayat Dorobawahu mathalar rojulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah.
Coba Anda logika, Anda angan-angan, Anda pikirkan. Bagaimana kalau ada seorang lelaki yang jadi bawahan, kemudian dia punya majikan banyak, yang seleranya beda-beda, yang perintahnya beda-beda. Semuanya minta dilayani. Semuanya memerintahkan untuk ditaati. Tentu ini akan membingungkan sang bawahan, karena perintahnya beda-beda. Lalu dibanding dengan satu pembantu atau bawahan yang punya satu majikan. Lalu Anda milih mana? Mereka sepakat milih satu majikan. Akhirnya mereka sadar bahwa punya Tuhan banyak itu menjadi repot, menjadi problem, menjadi masalah. Akhirnya lewat kesadaran itu, karena barokah ajaran Rasulullah SAW, akhirnya mereka berkeyakinan dan menjadi tahu bahwa fa'alam annahu la ilaha illallah, bahwa memang Tuhan itu harus satu. Di sini yang dimaksud al-bayyinah. Maka pemirsa yang kami hormati, pendengar yang kami cintai, kita jangan bosan-bosan membuat argumentasi ilmiah yang memastikan bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan adalah ala kulli syai'in qadir. Ini yang dimaksud dengan al-bayyinah. Satu kejelasan, satu kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, sampai semua orang itu menjadi tahu. Ketika kebenaran begitu jelas, begitu gamblang, oleh logika yang paling sederhana sampai logika yang paling serius, ini disebut al-bayyinah. Sebab itu Allah mengajari semua nabi adalah dengan hujjah, argumentasi ilmiah. Maka dalam banyak ayat disebut wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Ada keyakinan orang kafir saat Nabi Ibrahim bahwa berhala itu memberi manfaat. Mereka menyembahnya, mereka memberi sesajen, mereka memuja-muja. Suatu saat di hari besar mereka, semuanya paginya mau datang ke berhala itu di satu area khusus. Lalu malamnya sebelum ada acara, Nabi Ibrahim memangkas semua berhala-berhala kecil dan kapaknya dikalungkan sama berhala paling besar. Lalu paginya geger mereka akhirnya lewat identifikasi sosial akhirnya tahu bahwa pasti pelakunya Ibrahim, karena selama ini yang menentang kita nyembah berhala itu Ibrahim. Ditanyalah Ibrahim, kamu yang memotongi berhala-berhala kecil ini? Kata Ibrahim, tidak, tentu yang motongi yang bawa kapak. Kata mereka, ini hanya berhala, gak mungkin bisa motongi, bisa merusak berhala-berhala kecil. Di sini logika mereka kelihatan keliru. Kalau kamu yakin gak bisa motongi berhala-berhala kecil, kenapa kamu yakin dia Tuhan? Tuhan itu harusnya bisa melakukan sesuatu, bisa berikhtiar, bisa membuat langit bumi macam-macam. Ini hanya berhala. Hanya mereka sadar bahwa mereka salah. Ini yang disebut hujjah. Sebab itu para pendengar yang kami hormati, kita jangan bosan punya logika-logika atau argumentasi ilmiah yang menjadikan umat manusia selalu dalam keadaan tauhid. Ini penting karena iman hanya murni keturunan misalnya atau kultural setempat, ini masih rawan untuk diombang-ambing oleh fitnah atau oleh cobaan-cobaan non-muslim. Tapi kalau iman dengan argumentasi ilmiah yang kuat, insya Allah, kalaupun kita hidup di Eropa, di Amerika, di negara mana saja, kalau tauhidnya kuat dengan argumentasi yang al-bayyinah, maka iman ini insya Allah terjaga. Sebab itu para nabi sering mengatakan, Qul inni ala bayyinatin min rabbi. Kita ini begitu jelas mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Ada kisah unik zaman kafir Quraisy. Ada seseorang yang malam-malam memuja-muja berhalanya. Kemudian pas dia memuja-muja berhalanya, kebetulan saat itu ada seekor luwak mengencingi kepala berhala itu. Maka dia kaget, terus si menyembah tadi bilang, Ailahun yabulu alaihi sa'laban. Masa ini Tuhan kok dikencingi luwak? Terus dia sadar dan ini. Sehingga hemat kami para pendengar bahwa latihlah terus logika beriman. Logika bahwa Allah satu, Tuhan satu. Sebab ini satu logika yang paling final. Logika yang paling final dan paling mudah diterima oleh akal sehat.
akal kita, rasa kita, fitrah kita, kalau dikatakan Tuhan satu dan Tuhan menguasai alam raya dan Tuhan tidak punya rival, tentu lebih mudah menerima. Sehingga disebut agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Selain logika ini tentu akan mengundang pertanyaan-pertanyaan terus yang lebih ekstrim. Misalnya logika Tuhan tiga, pasti pertanyaannya lalu tiga ini yang paling hebat siapa? Yang paling pertama siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin terjawab. Sehingga paling mudah di logika adalah Tuhan itu satu dan Tuhan tidak ada jenis yang sama, tidak ada yang sama, yang sejenis. Di sini terus kemudian orang-orang kafir tanya lagi, ya Muhammad, Tuhan kamu yang menarik itu, yang hebat itu, lalu sifatnya kayak apa? Turunlah surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami ini juga Tuhan kalian, Tuhan sealam raya dan Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang satu. Allahus samad dan Tuhan yang menjadi tujuan untuk kita lapuri masalah-masalah kita. Tuhan yang kita berdoa kepadanya setiap kita punya masalah. Lalu ciri Tuhan lagi adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Ini penting karena Tuhan adalah zat yang nggak mungkin ada kembarannya. Sehingga kalau punya anak nanti tentu anak itu sejenis dengan bapak. Padahal ini tidak mungkin dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah laisa kamitslihi syai'un, pasti tidak ada kembarannya. Karena Tuhan adalah zat yang azali, yang pertama, dan tentu punya sifat-sifat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Yang oleh istilah para ulama disebut mukhalafatul hawadisi, pasti beda dengan makhluk. Kalau bahasa Quran menyebut laisa kamitslihi syai'un, pasti enggak ada padanya. Kemudian ayat ini ditutup walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun yang akan menyamai Tuhan sampai kapanpun. Di sini banyak sekali individu kafir Quraisy yang masuk Islam. Klimaknya adalah ketika Fathu Mekah mereka masuk Islam secara bergelombang-gelombang. Sebab itu sekarang kita saksikan Mekah, Madinah dan semua Timur Tengah mayoritas Muslim. Ini barokahnya penjelasan atau al-bayinah atau argumentasi ilmiah yang terus diterangkan, dibawa-bawa, disosialisasikan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu saya ulang lagi ayat 6 innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini diterjemah, adapun mereka yang ingkar, baik mereka itu engkau peringatkan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Ini adalah jenis-jenis atau kategori orang kafir yang mereka kafir terus sampai mati. Misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi tentu ini satu jenis. Yang nanti ada jenis lain dari orang-orang kafir itu yang masuk ayat. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ada orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dan itu banyak sekali sebagaimana kita tahu dalam sejarah, ada Umar, ada Khalid bin Walid, ada Abi Sufyan dan sebagainya dan sebagainya. Sebab itu dalam disiplin ilmu tafsir dijelaskan seorang mufassir atau seorang mutarjim menerjemah harus hafal Quran dan harus menguasai makna-makna Quran. Sebab 1-2 ayat kadang-kadang di situ Allah hanya menjelaskan satu kategori saja. Ada kategori-kategori lain yang dijelaskan di ayat lain. Misalnya ada ayat yang menjelaskan umat Islam itu wajib melakukan ini. Misalnya disebut 4. Di ayat lain disebutkan sampai 8. Di ayat lain lagi misalnya disebutkan sampai 6. Lalu kita menghitung semua itu termasuk kewajiban. Dan itu normal dalam ulumul Quran. Sebab itu misalnya di sini diterangkan hanya ada orang kafir, misalnya yang akhirnya berjenis sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Orang-orang kafir yang kamu peringatkan apa enggak tetap enggak mukmin, artinya tetap kafir. Tapi ada orang-orang kafir yang akhirnya munfakin, tercerabut dari akar kekafirannya karena datang sebuah bayinah. Ini yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Ini penting saya sampaikan biar kita punya tradisi kalau sebagai mufassir atau pengambil makna dari Quran, kita harus komprehensif ayat-ayat yang terkait kita kaji, tematik-tematik yang terkait kita kaji,
asbabun nuzul kita kaji, kesimpulan-kesimpulan linguistik juga kita kaji, fakta-fakta sosial juga kita kaji. Dengan demikian terus kita menyimpulkan ada sekian kategori yang baru boleh kita yakini sebagai hasil penelitian atau hasil penafsiran. Contoh gampang misalnya begini, di ayat-ayat umum tentu orang baik itu wa yuqimunas sholat, yaitu yang mendirikan sholat. Orang-orang baik adalah orang-orang yang iman bil ghaibi, melakukan sholat, mau melakukan zakat. Kemudian di sini misalnya secara eksplisit nggak disebut haji, tapi nanti di ayat lain jelas di antara rukun Islam misalnya kita kena khitab, kena aturan wa atimul hajjal umrata lillah. Atau misalnya di ayat lain dijelaskan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kamu ini kalau mampu wajib haji misalnya. Nah, kenapa ini di ayat yang berbeda? Karena memang Quran turun itu dalam durasi waktu 23 tahun. Ada masa di periode-periode Mekah Rasulullah hanya menjelaskan argumentasi tauhid. Makanya ini disebut ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Kemudian di Madaniyah karena Islam sudah mapan, kemudian kewajiban-kewajiban Islam diterangkan secara eksplisit. Mulai zakat, bahkan kadarnya, nisabnya, aturannya, bahkan mustahiknya, siapa yang berhak menerima zakat, misalnya innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Sehingga justru di antara mukjizat Quran, tingkat kesusastraan Quran adalah menjelaskan itu sesuai konteks. Sebab itu kita tidak bisa menyimpulkan satu Quran tanpa Anda harus hafal dulu semua. Kalau tidak, kamu harus mengikuti ulama yang hafal, yang ahli tafsir. Karena ayat ini menjadi komprehensif, menjadi lengkap pemaknanya setelah kita memperbandingkan. Misalnya tadi di awal Baqarah belum dijelaskan kewajiban haji, tapi nanti di awal juz 4 misalnya ada kata-kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di ayat lain sampai dijelaskan cara berhaji. Misalnya kamu harus begini, kalau haji itu ada kemungkinan ifrad, tamattu, qiran. Kalau tamattu aturannya faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi dan sebagainya. Dengan warning dari saya demikian, saya mohon sekali bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang sangat sensitif, yang sangat peka, karena Quran adalah kitab suci, panutan umat Islam. Maka sebaiknya seseorang jangan gegabah dalam menafsirkan Quran. Kalau kita tidak ahlinya, bisa merujuk ke terjemah Kemenak atau terjemah-terjemah keluaran Al-Azhar, keluaran konsensus para ulama yang kredibel, atau mengikuti ulama-ulama yang muktabar, yang kredibel, yang kapabel di bidang. Begini ya, jadi seperti umumnya para guru-guru kita ngajari kan nahnu nahkum bidzawahir wa huwa yatawalla sarair. Jadi Allah tahu betul kalau ini tidak mukmin. Tapi wilayah itu tetap bagi Allah, hanya untuk Allah saja. Allah tidak memberi otoritas nabinya untuk menghukumi sesuatu yang wilayahnya Allah. Jadi ayat itu persis dengan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Jadi nabi itu dikasih sekian perangkat. Kalau melafatkan ini mukmin, kalau tidak melafatkan ini munafik. Tapi ketika Allah sudah jelas-jelas ngendikan misalnya wa ma hum bimu'minin, itu kan humnya kemana kita kan tidak tahu. Ada apa hum sing fi ilmillahi ta'ala mata munafikon. Nah ini tentu yang benar-benar wa ma hum bimu'minin. Problemnya ada orang munafik yang taba wa hasunat taubatuh. Itu wilayah yang selalu enggak miliknya Rasulullah. Makanya masyhur dalam dawai ulama, ada asror yang hanya diketahui ulama, tidak diketahui orang awam. Ada asror yang diketahui ulama, yang hanya diketahui para nabi tapi tidak diketahui ulama. Ada asror yang hanya diketahui Allah, bahkan nabi pun tidak tahu. Ya karena tadi, jadi masalah domir ini kembali ke domir. Domir itu kembali ke siapa? Man itu kan sebagian manusia ada mengatakan iman billah wal yaumil wa ma hum bimu'minin, tapi hakikatnya mereka tidak iman. Ini siapanya kan Nabi tetap enggak verso. Ya saya ulang lagi, siapanya ini Nabi tetap tidak verso. Nabi tetap ijra alal ahkam az-zahiriyah. Makanya masyhur ketika ada Sayyidina Umar usul da'ni adrib hadal munafik.
Kalau kiai sini entah baca apa, kalau guru sini. Pokoknya ada yang baca adribu, ada yang baca adrib, tidak tahu saya. Enggak, umumnya kalau seperti itu bacanya apa? Enggak apa-apa, kan boleh dua itu. Dakni adrib hadal munafiq apa adribu umumnya. Dibaca rofa apa jazm? Setelah amar itu. Dakni adrib apa adribu umumnya? Jazm. Yang benar kamu. Ya enggak mesti, karena itu kan boleh dua. Coba kalau di surat Maryam misalnya ya. Fahab li min ladunka waliya yarisuni apa yarisni? Itu kira asapa dua, ada yang baca yarisni wa yaris min ali Yaqub, ada yang baca yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Jadi makanya ada yang baca dakni adrib hadal munafik, ada yang baca dakni adribu hadal munafik. Tapi apa kata Rasulullah? Idzan yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Lalu apa kata mereka kalau saya membunuh orang munafik? Pasti dikomentari Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang munafik ini secara hukum publik kan pasti dikatakan mukmin. Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa kadza wa kadza. Kemudian dibunuh hanya karena informasi Allah yang tahu hanya Nabi. Yang tahu informasi makna hakikatnya Quran kan hanya Nabi. Maka seperti ini harus apa? Mengijrokkan hukum secara apa? Zahir. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi wa mahum bimu'minin itu hukmu wah fil haqiqat yang tidak mengharuskan kita melakukan itu. Pun kula terangaken nggih terus masalah peta zaman Nabi. Peta zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing dicatat ahli tarikh nggih. Wae Kanjeng Nabi hijrah niku bareng tiyang 70. Terus Kanjeng Nabi awal nyuruh tiyang hijrah teng Madinah niku tiyang 70. Sebagian pun tenggene Habasyah, tenggene Ethiopia, sing dipimpin kalian Ja'far bin Abi Thalib, terus adikipun Sayyidina Ali. Terus sahabat wonten hijrah teng Habasyah, terus kemudian hijrah pertama teng Madinah niku sekitar tiang 70. Semacam-macam walhasil Nabi nang Madinah iku mulya. Lah regane wong mulya wis dadi sunatullah niku ana wong munafik. Lah nek sampean melarat yo ora ono munafik, ora kena dibodoni. Tapi nek semulya dadi pejabat, dadi kiai gedhe nglahirno munafik. Ya ora usah getun wis ngono iku sunatullah teng donya. Terus iku wis regane melarat iku ora enak, tapi ketemu wong jujur, regane sugih kowe enak, tapi ketemu wong napa? Munafik. Mana ana kiai gedhe, ana tokoh gedhe kok kepengin steril. Saking pecundang-pecundang mboten saged. Wong Rasulullah niku tiyang paling disenengi Allah niku mboten terbebas saking tiyang napa? Munafik. Terus tiyang munafik niku nggih saged tobat. Nggih wonten hukume. Kula terangno sitok-sitok karena kita sering nyebut kata munafik tapi tidak paham. Munafik itu level-levelan, ada level paling ekstrim. Nggih niku sing finnar, niku sing nganti ora iman bi Allah lan Rasul. Jadi pura-pura iman tapi hakikate ra iman niku sing disebut innal munafiqina wa fid darkil asfali napa minan nar. Ana munafik ku ya iman tenan mbek Allah mbek Rasul, ya iman ya percaya nek kiai iki wong apik, ulama iki wong apik. Tapi bodoni urusan duit, terus ngakali sithik-sithik proposal, iku ora munafik kelas berat. Iki jenengan tetep teng swarga. Sing tukang-tukang napa bodoni, ya dihisab sithik-sithik tapi tetep napa teng swarga. Bodoni ku ana loro, ana bodoni tenan. Bodoni sing rugekno, bodoni rondok tenan. Lah sing rondok tenan niku malah min ahli napa? Jannah. Kanjeng Nabi bolak-balik dibodoni sahabat. Kula gadah punya banyak cerita sahabat sing bodoni Nabi, tapi mergo seneng. Nuaiman niku sahabat paling lucu, senengane mabuk. Mabuk ya mabuk tenan ya. Tapi mboten pengedar ganja, mboten mabuk mawon, mboten. Dia itu tiap mabuk di zir BNP. Ini jarang diungkapkan para kiai, makanya saya jelaskan. Saya baca kitab ini di sarahnya Ihya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis. Namanya Nuaiman. Sahabat paling lucu, paling nyenengno Nabi jenenge Nuaiman. Ayo penggaweane iku anggere enjing kan sampai pengang anggere enjing otahe sapan niku mulai riyen nggih wonten pedagang keliling. Terus pedagang itu omongi, mau Nabi kita iku pengen span teri. Sing diteri Nabi kan lomo terus. Man Nuaiman ayo mangan batire kula mangan. Bareng-bareng mangan. Ya Rasulullah jenengan pun mangan kita sing bayari. Lho iku gak hadiah kagak aku mboten jenengan sing mangan. Mosok tokoh bayari, mosok rakyat bayari tokoh. Dene terang-terang kacau kan. Akhirnya Nabi ngutus bayari. Itu berkali-kali.
Jadi mana kula jarang marung mbek Rugen, mergo ora pantes Rugen bayari kula. Dadi mun kula pritungno dadi wah niku repot to. Kancanan wong melarat kok repot. Wis kunane kuno, tapi mari swarga. Mulane kula betah, paham. Mulane marai napa? Swarga. Dadi neraka donya tapi swarga akhirat. Wes konten berkat senengane mabuk. Niki berita gembira, hadis ini berita gembira. Kalian wong alim-alim biasa kancanan wong fasik. Karena mabir. Zaman Nabi Sugeng nek ana wong mabuk ngefly nganti rasa sadar dijilid 60 kali. Terus ala ra'yil imam Nabi pernah 40 kali. Sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali, ada yang bilang 40, 60. Karena Nabi ketika menjilid Nuaiman itu sekitar itu. Ngoten niku terus. Nah, tapi ini yang perlu diingat, ini hadis di Bukhari. Ketika sahabat menghujat Nuaiman, kowe kok ora isin mbek Nabi, kowe kanca akrabe Nabi, senengane Nabi ku guyon mbek kowe kok gak mau mabuk. Terus dilaknati sahabat, dimaki-maki. Tapi Nabi ngendikane la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja gemen nglaknati Nuaiman, dekne seneng Allah lan Rasul. Sehingga dalam Sarah Fathul Bari di kitab sarahnya kitab Bukhari Fathul Bari mengatakan laisa min syartil mahabbah, tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa. Buktinya Nuaiman yang mabuk di depan Nabi dan Nabi tahu kesalahannya Nuaiman, Nuaiman masih disifati yuhibbu wa rasulah. Geleng-geleng wong-wong sing berlebihan mentasdid. Banyak orang nakal yang masih mencintai Allah dan Rasul. Wong ra salat jajal, kon milih ngobong gereja mbek masjid, milih ngobong gereja. Paham nggih? Wong tukang zina kon nyucup kiai mbek kon nyucup germane, milih nyucup kiai. Dekne cek duwe nurani ndi sing bener, ndi sing salah. Lho logikane nek nak nuruti nafsu kan ngene, aku atok nyucup germo sing untungno aku iso zina, kiai ku penghalang. Tapi manusia itu kalah dengan nuraninya. Wong tukang zina ku nyucup kiai, gak gelem nyucup germane. Umpama dekne nuruti nafsu kan nyucup germo ae sing untungno kiai ku problem. Laiku. Makanya Anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan. Balil insanu ala nafsihi basira. Mbono aman ora percaya okak-okak kuburan kula. Fatwa ini memang tidak lazim di dunia wong soleh-soleh sing ora tau ngaji gak lazim, tapi antar ulama ini lazim. Nak dunia wong soleh gak tau ngaji, gak tau mutolaah repot. Wong kudu steril, seneng Allah kudu ora tau dosa, muni seneng kok melanggar seneng apaan? Ya seneng ora usah syarat, wong kepen seneng kok. Celek seneng ayu oleh, kok Rugen seneng wong ayu oleh. Mergo wong ayu layak disenengi. Lah Allah layak disenengi, sing seneng ya sapa wae. Lho itu paling angel ning dari dunia ulama. Ya sudah begitu. Allah itu ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak termasuk syarat mahabbah orang harus terbebas semua dosa. Buktinya Nuaiman masuk Allah dan Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergo Rasulullah tidak tahu. Sehingga beliau mensifati yuhibbu wa rasulah, tapi Rasulullah itu tahu kelakuannya Nuaiman tuh. Sering bodoni berkali-kali. Bodoni Nabi, tapi Nabi mau guyu. Nah, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi. Fa innahu yuhibbu wa rasulah. Terus Nabi, aku iku urung tahu iso disenengno wong kaya Nuaiman nyenengno aku. Perkarane wong mabuk agak sopan. Dadi nak guyoni Nabi ya vulgar. Mustahil. Lah kelakuane Nuaiman iku kula gadah cerita tentang Nuaiman ku kathah. Saya karena di kepentingan bela jenengan nek sampean rapati saleh oleh selim. Itu di kitab-kitab di sarah-sarah itu Nuaiman kurang ajar iku gak mari nganti sause Kanjeng Nabi wangsul teng Allah Taala sampai intawa ila maula. Jadi sing paling parah era Sidina Utsman. Dadi Nuaiman saking kurang ajari. Niku wonten tiyang wuta picek, wong wuta tenan, wuta loro-loro niku wuta. Wong wuta pas itikaf ning masjid kudu nguyah, ya nguyah tenan. Masjid riyen agak ana keramike, gak ana tailate. Pokoke nanggur nguyah iku wis ditokno kok masjid ning gone fadhok ya semacam karangan apa. Mriki napa perkebunan iki mriki. Soe karangan. Bareng digandeng Nuaiman malah diparakno dekat mimbar. Guys. Iki wis ning jaba masjid pun, nguyah ning kene nggih pun nguyah tepik. Nguyah, bareng nguyah dibengoki sahabat nak dekne nguyah masjid. Akhire dekne sumpah Allah, aku nak ketemu wong sing bodoni aku la adribanna. Mesti tak juwoto si tak pukuli. Terus nganti pirang-pirang dina golek Nuaiman ra tau kasil wong dekne picek.
Lho ngono iku kurang ngajari Nuaiman. Pas Dina Utsman Sidin Utsman khalifah Amirul Mukminin, khalifah tenan. Pas Amirul Mukminin iku iktikaf, yo Utsman sing terkenal Utsman bin Affan. Iku malah si wong tau digandeng meneh. Kowe jek kepengen roh sing bodoni kowe nguyah ning mimbar. Yo dituturno Utsman. Wah akhirnya Utsman ditutup nganggo tongkate nganti kesemper Utsman. Wah akhirnya sak masjid geger Amirul Mukminin yudra. Ana Amirul Mukminin dipentung. Tapi ya iku mau bareng ngerti kelakuan iku kono Aiman wong menahan diri mergo tau disifati Allah yuhibbu wa rasulullah. Tapi kok aja baleni lho. Niki kula mau cerita, jadi ndak gampang. Lho nggih kula niku roh tenan kelakuane wong khusuk-khusuk sing sok khusuk. Kadang wong khusuk kepengin dungane mandi. Engko nek mandi kepingine ndonga dadi kiai gedhe mapan. Umar Kai. Wong fasik iku berarti dekne manggo fasilitas agama kepengin mapan. Ana kaya Nuaiman alami bodoni Nabi, guyon mbek Nabi. Pokoke butuhe seneng Nabi. Lha nyatanya kalau dia fasik betul kenapa ndak mabuk sama perempuan sama geng ora iso. Dekne nak rawuh Nabi ora ngeluh. Tapi ra mabuk yo ngeluh. Akhire kombinasi yo mabuk awur Nabi. Repot. Sing ngadepi wong fasik. Jenis ngono. Lho kalau fasik betul ngapain mabuk depan Nabi? Kan biasa main perempuan atau apa ndak dia. Nak ra Nabi ngeluh. Tapi ra mabuk yo ngeluh. Ayo paling angel ya, mulane wong aja sok ngukumi Nabi ku seneng mbek Nuaiman. Nak mabuk ya ditakzir, Nabi sebagai imam nak mabuk ditakzir. Ya gelem dekne ditakzir. Lha iku pangeran. Lan iki nek dadi kiai ning pondok ya ono bocah nakal. Mbok boyong. Jare mergo ning pondok nak. Lho bocah nakal ku nak terae seneng Allah Rasul, seneng nakal ning pondok. Kok nakal ning terminal gak gelem ayo piye? Mulane kiai khusyuk kok ngaji meneh, ilmune kurang, mau duwe khusyuk tok. Lho bocah sing jenis nakal ning pondok kok nakal ning terminal gak gelem, kon ngegeng ning prapatan. Tapi ning pondok ya tetep ngegeng, tapi kon ngegeng ning jaba. Lah iku malaikat ngukumi kan ya pusing. Darane wong apik nakal, darane wong nakal kok nakal tenan. Ora gelem. Lah wong ngono iku pirang-pirang ila yaumil kiamah. Yo wis ngono pangeran kersane ngono. Lha iku nunjukno nak mahabbah iku angel. Nggih mahabbah iku sapa sing roh gak ana sing roh. Mulane kula niku sinau kathah demi jenengan piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nu gadah figura tak tulis. Ya bunayya inni uksirul ilma li uksira syahadah anna rahmatahu ammat wa wasi'at kullasyai'in. Di kula nu gadah figura sing tak wasiatno jenengan teng anak-anak kula. Jo ngaku sinau akeh ora kepengin darani alim. Mok kepengin roh betapa jembare rahmate Allah. Sehingga aku iso takzim ning semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nate sinau teng kitab wali, kitab karangan Imam Sa'roni ning Al-Minanul Kubra. Imam Sa'roni ku wali kelas berat, itu berkali-kali dipermalukan mbek wali-wali sing dia pernah ketemu orang katokan cekak. Ya katokan cekak tenan, bal-balan ning pantai. Bal-balan yang Pak Imam Sa'roni sing terkenal sing ngarang manaqib kan karangane Al-Barzanji. Dadi sing nulis manaqib Syaikhul Qadir Imam sinten Barzanji dan beliau kitab sing dikarang Imam sinten Sa'roni. Makanya beliau bilang bahwa kitab manaqib ini merujuk Manlahul Falah Kal Abdul Wahab napa Asy-Sa'roni. Populer Sa'roni, maka banyak orang namanya Sa'roni itu karena Imam Sa'roni itu populer sekali. Lah itu pas tapi jauh tiru. Kalau boleh saya ngomong tak jauh tiru, tapi kayak bener katokan cekak, ya katokan cekak. Ya mungkin katokan cekak tapi mepet dengkul ya. Mau sampai katokan cekak piye nah. Nah, dene engkar. Wong sore-sore katokan cekak bal-balan nggone pantai. Ternyata ketika beliau pulang ro'a rajulan bainal sama iwal ardi. Wajala sa'ala kursin baina sama ardi. Ngerti wong lungguh antara langit mbek bumi lungguh ning kursi. Diceluk ya Sa'roni, ama tastakhi minni. Kowe ora diisin mbek aku. Mau sing bal-balan iku wali abdal kabeh. Kowe iku wali anyaran kok ora disopan. Terus dedekne takok. Lho jenengan wali kok wis bal-balan cek katokan cekak. Ya keben. Wong aku lagi seneng mbek umat Nabi. Seneng yo bal-balan. Malah lucu ta, Bro. Wong seneng iku yo bal-balan. Buka aurat.
Iya mazhab, ya aku nak pas sholat itu mazhabku Syafi'i, jadi ya sarungan ya apik, tapi nak kan mazhab Hambali. Jadi ya dijawab damai. Nah, terus ya dijawab damai, terus dia bilang ana sayyidul mulamatiyah, aku iki wali kutub sing dadi ketuane aliran mulamatiyah. Aliran mulamatiyah itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat qobliyah juga enggak pernah sholat ba'diyah. Tapi mereka sangat rindu pada Tuhan. Mau kepengen nunjukno ning umat Nabi bahwa sholat ini tidak wajib. Wis apa dagang sholat fardhu tok wis ora usah qobliyah ba'diyah. Wong sing kerja buruh satpam ora usah qobliyah ba'diyah. Wis uripe lara utang akeh gaji sithik qobliyah ba'diyah ruwet. Tapi aja sampai sholat telu kok Jombang lho. Lah iku parah iku. Ngorbanno ora qobliyah ba'diyah ngorbanno kok nganti sholat apa? Fardhu, iku sarap nek. Jadi sampai begitu ada umatnya Nabi yang jadi wali. Saking kepinginnya umat Nabi sing ra tau qobliyah ba'diyah ra dicapelek. Ini seorang wali yang sangat merindukan Tuhan, tapi ra tau qobliyah ba'diyah. Tapi Anda jangan kira dia ada sholat sunat. Kalau malam sholat sunat ratusan kali, tapi sendiri tidak ada orang tahu. Kalau nganti saat ini jarang qobliyah ba'diyah, tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean. Itu satu keangkuhan sampean namanya. Meskipun aku mungkin ora sampean aku sholat qobliyah ba'diyah, tapi ojo nyongko nak sholatku akeh sampean. Soalnya terpakai sampean gajarannya aku lah. Karena itu tadi nirakati supaya umat Nabi itu jangan pernah tersiksa mergo ora salat qobliyah. Fa inna minhum al ummah, karena banyak yang bekerja kasar. Wis bekerja kasar ino terlantar. Kayak apa tersiksanya kalau ditambahi salat qobliyah ba'diyah? Macam-macam. Tapi dia wali bisa miber. Lalu ditegur Imam Sa'di ditegur. Kowe iku wali junior, kowe iku roh apa? Coba sekarang, kalau bal-balan diharamno, kabeh barang bah diharam, terus wong kecewa mbek Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Jadi ono wali sing tak samo ketok bal-balan. Sing Jalaluddin Rumi malah senane gawe tarian Rumi. Macam-macam wali ku kathah, ora wali sing sok khusyuk tok pahpoh. Wali amatir ngajine kurang akeh. Nabi kancanan Muaiman, Muaiman senengane mabuk. Macam-macam. Nabi Musa itu top-topnya Nabi termasuk ulil asmi. Cara klasmen nomor 3 bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi ulul asmi cara klasmen itu nomor 3. Sepapan atas. Niku nate kaume. Niku cerita ben wong gak gampang ngecap wong munafik. Munafik zaman Nabi ku mesti munafik. Mergo bodoni wong sing mesti benere. Tapi nek kowe kiai dibodoni wong jogeman kowe muni munafik, kowe ora mesti bener. Paham ya? Senengane kok madakno mbek napa? Nabi. Nabi perang, saiki ana wong ra ayo perang ngene. Perang wajib kok zaman Nabi. Perang zaman Nabi ku penak sing dinut mesti benere, musuhe Nabi mesti salahe. Lah perang saiki bela kiai padha benere. Kon wajib piye carane? Iku jenenge kias ma'al farik, paham ya? Perang zaman Nabi, nabine mesti benere, musuhe mesti salahe. Lah saiki perang. Misalnya ke bela NU, gedeng Muhammadiyah, bela Wahabi, gedeng Sunni, Aswaja, Musom, podo ra jelas kan? Podo ra jelas ya tukarane aja podo ra jelas mau rasan-rasanan to. Wis ngono ae ora usah nganti perang. Kau usah tenanan, podo ra jelas ya kok. Jadi perangnya ya semua tukar neng-nengan, wis kok. Rasan napa? Rasanan bagus iku. Ya wis ngono-ngono ae. Nak perang zaman Nabi kan musuhe jelas salah, Nabi mesti penak. Benal haki wal batil. Iku lho terusaken. Dados Nabi Musa pas badhe istisqa. Crita niki wonten teng Ihya ning Kitabul Wujdi Wasima. Lafat-lafat sing diomongno wong sufi sing gak kena ditiru tapi sangka sauk. Saukku bronto. Walhasil Nabi Musa istisqa gak mandi, umat ra mandi. Nabi Musa kan ngoten niku lah tiange budrek. Ya Allah, kenapa doa saya tidak mandi? Terus jare pangeran ya mergo sebagian sing melok istisqa iku wonge tukang adu-adu dadi ora tak rungokno dongane. Jadi Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jamaah istisqa. Ya Musa aku ngaramno ngrasani itu dia ora tak dudono. Wes sing waduh. Aku iku sing ngaramno adu-adu ya ngaramno ngrasani, mulane ora tak dudono. Lah terus putih berarti gak mandi terus. Ya ora mandi sa. Oh keren. Ngene sangene. Petuki kawulaku jenenge Bareh. Bareh iku innahu yudkhikuni fil yaumi salasamarat.
Barah iku kawulaku tiap hari guyokno aku ping 3. Saking lucune Barah. Ya ora melok istisqa Barah. Lah wong wis pundi? Kowe iku nabiku, dekne waliku. Mesti nak ketemu padha kenali. Digoleki pirang-pirang dina akhirnya ketemu. Barah ku senengane mlaku-mlaku. Ya jarang ketunan wong mau ka mlaku. Wis ora jelas. Bareng ana nur ning Barah Nabi Musa ngerti akhirnya. Anta Barah ya sakalimu wah. Kowe Musa kalimu ya. Aku dikongkon pangeran nodo iku wae. Lah napa? Kowe iki donya wis kurang banyu ngene-ngene kudu istisqa. Kudu salat istisqa. Gak gelem jak salat. Mboten purun salat. Lah kan napa kula? Jare pangeran aku kon njaluk donga kowe. Dongane ngaten aja tiru, tenan aja tiru. Hak kon aja tiru. Tapi kula mboten bodho nih. Kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Dongane ngaten tok. Ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut sama engkau sehingga tidak mau hujan? Napa jenengan kuwatir bangkrut nganti udan mbok kekang. Barang ra penting mbok kengkang. Napa maksiate nak pertimbangane jenengan orang-orang tu maksiat. Lho maksiate mereka iku gak madharati jenengan barno ra ampun, barang ra penting. Mereka maksiat gak madharati jenengan kok jenengan pertimbangno barno ra ampun. Udan barang sepele no ra ampun. Langsung udan piye? Ora salat ora nangis terus ngono tok. Apa ngomong udan piye gitu. Tapi syaratnya wujudin wong sing wis isek mbek pangeran. Mereka aja niru aku. Mulane yes kowe aja niru aku, kula ilmune akeh, isekku ya akeh. Nek kowe rong isek ya butuh prosedur syariat. Prosedur standar, kudu apa-apa kudu napa prosedur standar. Tapi nek tiyang teng isek kudu. Pertama dongane buka empon. Ya Allah, laisa hada min fi'alika. Model paceklik ngeten ndak perilaku yang saya kenali dari engkau. Jadi kamane model memberi sanksi kini ndak perilaku yang saya kenal dari engkau. Napa pancen udan gak nurut jenengan nganti ra gelem udan. Napa maksiate mereka menjadi problem bagi jenengan. Maksiate mereka itu ndak penting bagi jenengan. Wong sak donya maksiat jenengan tetap pangeran, ya ndak masalah. Iso pangeran digolengno kok presiden. Mboten saged kan? Jenengan tetap aman sebagai pangeran, sak dunia maksiat tetap aman. Gak ada goleng, menggolengkan. Udan terus. Lah Nabi Musa sempat badhe jotos, mergo dianggap donga iku kurang ajar. Donga kok kurang ajar. Bareng badhe dijotos, ambek pangeran ya Musa, innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Ya Musa, kejo geman jotos bar. Aku seneng dekne ya mergo ngonone iku.